Alhamdulillah alladzi hadana li 'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bi idzni wa qadana labbaik ya man dalana wa hadana sallallahu alayka Allahu barik alladzi bika ya musyafa'un khasana wa habana lakum busra al-ijabati wal qabul min al-mawla bi wasilati rasuli da'a inayatan fastajabtu wa badartu fa kana ba'idatul usuli ala ya marhaban bikum ya naslaha wa batuli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma asli mata sayyidina Muhammad wa ala mati Muhammad wa rahmata sayyidina Muhammad surah wa inna tatulaqan bihadi sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa mengumpul di Masjid Nurul Yaqin yang alhamdulillah ditemani para staf DKM kita juga wakil Pak Erlan, kemudian Ustaz Hasim dan para orang tua kita yang alhamdulillah istiqomah di tempat kalian melakukan kita satu untuk memperbarui niat kita datang di tempat, berharap mudah-mudahan segala urusan kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita, niatnya kita, hajat kita, keinginan kita dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dengan turunnya hujan yang mungkin dari sebelum maghrib sampai pada maghrib ini, mudah-mudahan ini menjadi saksi kita tetap di hadapan Allah, menjadi pelebur dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan berkah kita baca rotib, mudah-mudahan keturunan kita dijadikan keturunan saleh dan salehah. Dan kita berharap dikumpulkan kita nanti di akhirat di surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita bahas masalah video itu talibul ilm, yaitu gimana kita bisa mendapatkan ilmu. Ilmu nggak bisa kita dapatin dengan kita cuma ngumpul di rumah gitu, dengan santai-santai aja nggak bisa. Ilmu itu dengan mustahid, dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Nggak ada orang bisa dapatin ilmu dengan bimsalabim begitu. Bagaimana Imam Syafi'i, beliau menjelasin orang bisa mendapatkan ilmu dengan mereka benar-benar pintar, dia punya rakus. Rakus, mohon maaf, bukan rakus dengan makanan, tapi rakus dengan ilmu. Banyak kita ini rakus dengan dunia, rakus dengan harta, rakus dengan jabatan, rakus dengan tahta, rakus dengan makanan, dengan dunia atau rakus gitu. Tapi kalau dengan ilmu tuh kita gak rakus, biasa aja. Kita kalau mau mendapatkan akhirat, kita pengen selamat di akhirat, kita pengen mendapatkan fasilitas kebahagiaan di akhirat, kita punya rakus dengan agama, rakus dengan ilmu, rakus dengan akhirat. Toh dengan dunia aja kita rakus, justru harus lebih-lebih lagi kita rakus dengan akhirat. Rakus di dunia, rakus dengan ilmu, rakus dengan tahta, rakus dengan jabatan, rakus dengan harta. Wah, dilarang. Tapi rakus dengan agama, rakus dengan ilmu itu diperintahkan oleh para ulama-ulama kita. Kenapa? Orang yang rakus dengan ilmu, maka dia akan mendapatkan derajat di sisi Allah Ta'ala, memahami agama dan pengamalan tersebut. Agar apa dia bisa mendapatkan ilmu tersebut? Agar dia bisa selamat dunia dan akhirat. Orang bisa selamat di dunia, orang bisa bahagia di dunia, belum tentu dia bisa bahagia akhirat. Tapi gimana cara mendapatkan kebahagiaan di akhirat? Yaitu butuh dengan rakus agama, rakus dengan ilmu. Ketika kita rakus dengan ilmu, ilmu telah masuk di dalam sanubari kita, maka kita akan mengamalkan ilmu dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu, rakus, sungguh-sungguh dengan ilmu. Sungguh-sungguh. Orang dapatin ilmu, Beb, alhamdulillah. Semenjak anak tidur doang, bangun tidur aku dapat ilmu, nggak ada yang begitu. Hah? Beb, alhamdulillah, Beb. Ane semenjak nonton fulan bin fulan, ane cuma nongkrong doang main game gitu dapat ilmu, enggak. Ilmu nggak bisa dapat begitu. Beb, ane main mobil aja ilmu dapat sendiri, Beb. Nggak begitu orang gelo. Nggak bisa. Ilmu bisa datang dengan dia bersungguh-sungguh. Mau hujan, mau dalam keadaan badannya pegel, meriang, dia butuh, dia sungguh dengan ilmu, nggak peduli walaupun dalam keadaan hujan, itulah melangkahkan kaki. Ini pasti dia dapat ilmu katanya. Kemudian dia harus punya modal. Modal apa yang ini perlu modal. Jangan. Mungkin kalau kita sekarang hadir mengajian nggak perlu modal. Minimal buku kita harus ada, pulpen kita harus ada. Setiap ilmu yang kita dapat kita catat begitu. Banyak di antara kita ini hadir pengajian disimpan di pikiran kita. Ini ngaji, ini namanya ngaji kubik. Nggak dicatat. Insya Allah biasa pulang hilang.
Begitu. Kenapa? Karena nggak diikat. Sama dengan yang kemarin akan sampai kita berburu binatang, setelah kita cari selama 3 hari dapat binatang, terus kita tinggalin tuh binatang. Pasti orang berpikir, gila nih orang udah dapatin tuh rusak, dia tinggalin. Sama, kita berburu ini ilmu, setelah kita dapat tuh ilmu, kita nggak ikat. Kita nggak bawa tuh ilmu, nggak ikat. Cara ikat ilmu dengan apa? Dengan pulpen sama buku. Setiap ilmu yang kita dapat dicatat. Buat apa? Buat keturunan kita, buat anak kita, buat keluarga kita. Wah subhanallah, banyak di antara ahli majlis bapak-bapak anak muda. Ya kalau ngajar anak muda tuh ditanyain tuh itu apa ya tadi kemarin pembahasan apa? Toh 3 bulan ke depan, 2 minggu, 3 minggu ke depan ada tanya pelajaran yang pertama. Nggak tahu tuh, udah wassalam deh. Iya kan? Kenapa? Karena nggak dicatat. Tapi kalau pulang dicatat disimpan, ya Allah nggak bakal jadi pertanyaan. Buat apa? Buat amalia dia. Oh ini saya harus diajarin. Makanya orang-orang soleh itu nggak lepas dari pulpen sama buku di kantong mereka. Kenapa? Siapapun yang datang, siapapun yang ngomong, kalau itu manfaat dia catat. Kemudian wasubatul ustaz, kemarin kita udah sampai. Dia punya kepintaran, punya kerakusan, punya sungguh-sungguh. Dia punya modal buat ngaji, cuman dia nggak punya guru. Bahaya. Ini semuanya punya ikatan. Salah satu nggak ada, hilang tuh ilmu, susah untuk mendapatkan ilmu. Terakhir buat dulu zaman kemarin udah sampai panjangnya waktu belajar ilmu itu. Beda dengan kita sekolah dunia, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, dokter, profesor. Beres udah, nggak ada lagi tuntutan. Tapi kalau agama nggak ada tuh, akhirat nggak ada batasan, terus panjang zamannya. Mau dia udah mohon maaf tuh kalau bapak-bapak melihat ulama-ulama talim itu, dia udah sakit gitu, sakit udah nggak bisa bangun begitu, nggak bisa bangun. Itu muridnya selalu buka kitab di hadapannya, biar dia bisa kenal itu ilmu. Bayangin, saking pentingnya belajar ilmu. Ulama-ulama talim itu bapak-bapak udah tua, umur 80, 100 tahun. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Muridnya bacain kitab di hadapan dia. Kenapa? Saking pentingnya itu. Tuh, sampai begitu. Wah kita alhamdulillah bisa melangkah, bisa apa namanya? Bisa jalan, bisa melihat. Kalau nggak datang pengajian, wah rugi. Nggak rugi buat dunia doang, rugi buat kita di akhirat. Kemudian yaqul Al-Habib Umar bin Segar, beliau mengatakan la matra ila biwasitil sihab. Tidak akan turun hujan katanya. Kata ulama besar Al-Habib Umar bin Segar, beliau mengatakan tidak akan turun hujan ila biwasitatil sihab. Enggak akan turun hujan kalau tanpa perantara awan katanya. Enggak akan turun hujan kalau enggak ada perantara awan. Adanya awan yang mengumpul, turunlah hujan begitu. Enggak ada nih terang-terang begitu, enggak ada awan itu turun hujan. Anda yakin nggak akan pernah bapak melihat nggak ada awan di langit terus turun hujan? Nggak ada. Pasti melalui awan, wasilah melalui awan inilah turunnya hujan. Beliau mengatakan. Begitu juga wala ilma illa biwasitatil kitab. Itu juga tidak akan kita mendapatkan ilmu melainkan kita belajar ilmu kitab begini. Melainkan buka buku, buka pelajaran, buka kitab-kitab sunnah, buka kitab Al-Quran, buka kitab hadis, buka kitab fikih, buka kitab tauhid, buka kitab tasawuf, buka kitab kitab-kitab faraid, kitab-kitab fikih. Ini kita bisa dapat ilmu. Tidak akan turun awan, tidak akan turun hujan kalau tanpa perantara awan. Nggak akan dapat ilmu kalau nggak kita buka kitab, nggak kita buka di kitab yang kita pelajarin. Ini hari ini kita ngaji, pulang kita bingung. Tadi ngaji apa ya? Makanya pentingnya buku. Kita belajar buku ada nih, minimal dicatat. Agar apa? Pulang mau 3 hari 4 hari kemarin ada ngomong apa? 3 hari kita udah lupa, masih ada catatannya. Agar apa? Agar kita menjalani kehidupan di dalam aturan Allah Taala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga wala wilayatul illa biwasitatil lisan, illa biwasitatil mihrab. Tidak akan mendapat makam kewalian, nggak akan mendapat makam kewalian, melainkan pelantara orang yang senantiasa selalu di mihrab. Apa itu mihrab? Ini dalam ilmu kitab mihrab itu apa? Nggak lepas daripada berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mihrab itu pada apa? Tempat sholat. Mihrab itu pada apa? Tempat ibadah. Mihrab itu pada apa? Tempat zikir. Maka tidak akan dapat ke makam kewalian, melainkan dia beribadah kepada Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana
wali, tuh nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah zikir, nggak pengen berharap jadi wali. Wah, ada di bapak-bapak yang aku wali, sholat kagak, apa kagak, sakti tapi bisa terbang, bisa jalan di air. Kata Syaikhul Ghazali dan Syaikhul Ghazali, setan lebih hebat dari dia. Kalau ada kata bapak-bapak, kalau bapak melihat, oh ini wali nih, bisa terbang katanya, tapi sholat kagak pak, jangan percaya itu bukan wali, itu wali itu. Ya gak? Karena nggak mungkin wali itu melanggar syariat Allah Taala, nggak mungkin. Ya gak? Kalau ditanya itu wali karena bisa terbang, jangankan dia, burung aja bisa terbang. Berarti burung lebih wali dari dia kalau mau nanya. Bersebulan tahan bakar besi lebih tahan bakar. Jadi kalau mau ditanya, yang ditanya wali itu dia sholat 5 waktu nggak tinggal. Kecuali wali majeduk, bapak-bapak. Apa itu wali majeduk? Wali yang nggak sadar dirinya. Gila gitu, gila karena Allah, gila karena Allah. Ada orang gila karena dunia, ada gila karena dunia, bisnis 2 triliun hilang, gelo ngomong sendiri, itu gila karena dunia tuh. Tapi ada gila karena Allah, selalu memikirkan Allah, cintanya sama Allah sampai dia lupa diri. Nah yang begini nih biasanya sholatnya nggak jelas, sholatnya nggak jelas. Kenapa? Ngikutin syariat. Karena orang yang gila terhadap akhirat itu nggak apa-apa, karena nggak kenal dengan dia nggak kenal. Kan ada tuh wali mazhub namanya. Wali mazhub tuh wali yang nggak kenal diri, udah kayak orang gila aja begitu, udah kayak orang gila. Tapi gilanya bukan karena dunia, tapi gilanya karena cintanya berlebihan terhadap Allah Taala sampai dia lupa akan diri. Itu luar biasa. Atau kita nggak kuat, ntar kita lupa. Mana kita aja nggak kenal, sama uang aja nggak kenal tuh wali begitu tuh. Mau uang 100.000 nggak kenal. Tuh kayak Syekhan tuh Al-Bahar begitu. Dikasih mobil, dulu ada Habib Ja'far Kudus, dikasih mobil Alphard dibuat apa? Dibuat kandang ayam. Kalau kita mobil Alphard dipakai, dia mau dikasih Alphard buat kandang ayam. Wali begitu tuh, ya mikir nggak ngerti tuh mobil buat apa bikin kandang ayam aja udah, ya tuh orang-orang begitu tuh wali. Tuh kalau nanti kata dia nggak sholat ikutin syariat, kenapa? Karena syarat sholat itu nggak boleh orang gila nggak boleh sholat. Orang gila itu nggak wajib sholat. Ada gila karena dunia, ada gila karena Allah. Cintanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Al-Fi Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda dari An Yahya bin Abdul Katsir rahimahullah taala, la yastati'u ilmu, tidak akan ente bisa dapat ilmu, kata Nabi, nggak akan ente bisa dapat ilmu, nggak akan ente mampu bisa mendapatkan ilmu melainkan birahatil jismi, dengan tenang-tenang aja, dengan banyak istirahat. Orang yang dapat ilmu banyak istirahat nggak bakal dapat ilmu, kata Nabi. Dia lebih banyak istirahatnya daripada ngajinya. Apalagi kita ini cuma seminggu sekali. Kalau di pesantren itu bapak-bapak jamaah habib di pesantren, pada asar jam 3 subuh udah sholat tahajud tuh. Habis maghrib, habis subuh wirid zikir sampai jam setengah 6 pagi. Jam setengah 6 pagi ngaji sampai jam 8 pagi. Jam 8 pagi turun selesai ngaji, makan pagi, kemudian lanjut lagi ngaji sampai jam 10, sampai jam 9. Jam 9 tuh jam 9 tuh nama sorogan. Sorogan tuh ngaji, guru dengarin kita baca kitab. Guru dengarin kita nama sorogan di pesantren. Sampai jam 11. Jam 11 beres, habis zuhur baru tidur siang. Pada asar wirid ngaji lagi jam 5 sore. Jam 5 sore baru rotib lagi, rotibul hadap, rotibul atas. Pada sampai ngapalin Quran. Ngapalin Quran. Habis isya ngaji lagi sampai jam 10 malam. Setiap hari begitu di pesantren. Nah, makanya kata Nabi, nggak akan bisa dapat ilmu, orang nggak akan dapat ilmu kalau cuma banyak istirahat dan ngajinya. Ya kalau kita ini kan udah sibuk, udah kewajiban kita ini khusus anak pesantren. Kalau kita ini udah ngaji seminggu sekali, alhamdulillah ya, ibaratnya, ya nggak? Itu juga bersyukur karena kesibukan kita, kewajiban kita juga lebih banyak. Tapi kalau santri mah nggak begitu, karena dia belum punya kewajiban anak istri belum ada santri. Kalau kita punya kewajiban nafkahin anak, nafkahin istri, ya nggak? Kewajiban masyarakat, kewajiban yang lain. Nah itu makanya sempat kita buat seminggu sekali itu adalah alhamdulillah. Kenapa? Buat menjaga ngebenteng kita nanti akhirat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu cara untuk mendapatkan ilmu. Kemudian di sini dijelaskan adabul
fil majalis ilmi, yaitu adab di dalam majelis ilmu. Adab di dalam majelis. Jadi pada ilmu itu kita punya adab juga. Berapa banyak orang yang nggak ada, dia dapatnya ngaji di pesantren Pak, dulu zaman di pesantren, tapi dia nggak punya adab sama ilmu. Banyak sekali dulu zaman di pesantren bapak-bapak, ada teman pintar kitabnya, hafalnya kuat, cuma karena nggak punya adab, nggak paham adab ilmu, ilmunya nggak manfaat, hidupnya cuma nongkrong di pasar, jadi preman, jadi nggak benar, jadi tambah lebih iblis dari manusia. Ada beberapa anak santri keluar bukan apa-apa jadi iblis, banyak kan ada begitu. Nah ini jadi pertanyaan, kenapa jadi begitu? Mungkin kurang adab dengan ilmu. Mungkin dulu di pesantren adabnya nggak ada, dia nggak paham adab ketika mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang muliakan Allah, insya Allah kita bahas nanti di minggu ke depan. Mudah-mudahan ini jadi manfaat, disampaikan di minggu ke depan. Mudah-mudahan insya Allah jadi manfaat, walaupun sedikit ini jadi manfaat buat kita. Bapak-bapak mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, insya Allah anak akan mungkin nanti ngomong sama siapa aja